Fitriana. Saya mahasiswi kampus Institut Setiami yang berada di Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi kepemimpinan yang dibawahi oleh dosen Dr. Pak Taufan Maulamin. Ya, langsung aja, tapi sebelumnya mohon di like and subscribe demi penilaian dari mata kuliah ini. Ya, dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dan manajer, mengelola perubahan adalah salah satu yang paling sulit. Salah satu alasan kepemimpinan menjadi begitu penting dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa dunia bisnis telah semakin penuh persaingan dan perubahan dalam desain organisasi, struktur organisasi, maupun kepemimpinan sangat diperlukan untuk bertahan hidup dalam lingkungan baru. Perusahaan-perusahaan harus diorganisasi kembali untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan operasi yang tidak diperlukan dan tidak diinginkan, serta menyerap perusahaan-perusahaan kecil melalui merger dan akuisisi, menuju perubahan dalam suatu organisasi. Di saat perubahan organisasi dilaksanakan, ketegangan yang dihasilkan oleh hubungan baru tidak terelakkan. Jadi, sebelum kita bisa menilai bagaimana perubahan dalam organisasi dapat dilakukan, kita simak dulu beberapa pemahaman yang saya dapatkan. Dalam video ini saya akan membahas perbedaan antara manajer dan pemimpin dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan. Manajer melihat perubahan dalam organisasi dengan cara yang berbeda dari pemimpin, dan saya membahas beberapa perbedaan tersebut. Ada banyak sekali buku bagus tentang perubahan-perubahan organisasi yang berisikan teori dasar dan prinsip-prinsip yang mendasar perubahan. Namun, itu bukanlah inti untuk dalam pembahasan ini untuk menciptakan perpustakaan data atau untuk menyajikan tutorial tentang perubahan dalam organisasi. Bagaimanapun, untuk mendiskusikan perbedaan antara manajer dan pemimpin dalam mengelola perubahan dalam organisasi, beberapa informasi dasar diperlukan untuk menciptakan fondasi dalam membandingkan perbedaan antara pemimpin dan manajer dalam cara mereka menangani perubahan dan dalam cara mereka membuat tingkat permainan dalam pengetahuan dasar berdasarkan perubahan dalam organisasi untuk siswa dalam studi mereka tentang kepemimpinan dan bagaimana pemimpin dan manajer beraksi terhadap perubahan dalam organisasi. Saya juga akan membahas beberapa poin penting untuk setiap pemimpin dalam menghadapi perubahan. Poin pertama, yaitu pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat, agar ia mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap orang. Pemimpin harus memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan perubahan baru. Pemimpin harus membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting untuk mengubah hal-hal yang tertinggal dengan zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban. Untuk yang kedua, pemimpin harus memiliki keterampilan untuk dapat mengenali perubahan-perubahan penting serta mampu mengambil tempat di dalam hati setiap orang, agar semua dalam organisasi bisa saling menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan itu ke arah yang lebih bermanfaat, positif buat organisasi dan buat setiap manusianya. Lalu yang ketiga, pemimpin harus bisa membangkitkan semangat dan gairah perubahan dari setiap orang di dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat, serta berjuang keras dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil perubahan yang lebih baik dari rencana yang ada. Dan pemimpin harus menyadarkan setiap orang agar selalu menggunakan cara-cara profesionalisme dalam merespon setiap perubahan. Untuk itu, pemimpin harus duduk bersama dengan semua kekuatan sumber daya manusia untuk berbicara tentang perubahan-perubahan itu dengan cara penuh inspirasi dan profesional. Lalu yang keempat, pemimpin harus cerdas menggunakan tema perubahan dalam organisasinya. Tema perubahan dalam organisasinya sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan kompetitif bisnis usahanya. Pemimpin harus bisa menggambarkan perubahan itu secara nyata di pikiran setiap orang dan memberikan cermin perubahan untuk dapat dilihat setiap orang tentang wujud asli dari perubahan tersebut.
Dan yang terakhir, yang kelima, pemimpin harus memberikan inspirasi kepada setiap orang untuk menghadapi perubahan dalam pekerjaan, untuk menghadapi perubahan dalam keluarga, untuk menghadapi perubahan dalam hidup, dan dalam semua aspek yang bertujuan untuk meningkatkan gairah dan kepercayaan diri organisasi untuk memenangkan persaingan dalam kompetisi bisnis yang ketat. Nah, dengan kondisi dan situasi seperti ini, tentunya banyak sekali perubahan dalam setiap organisasi ataupun dalam instansi yang berbeda-beda. Kita masih menghadapi pandemi yang istilahnya belum selesai. Tentunya akan ada perubahan-perubahan itu. Nah, itulah sedikit pemahaman kepemimpinan dalam menghadapi perubahan. Semoga kita dapat menjadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.